إنه يتغشاه من رحمه والمغفرة يؤمن درجته في الجنة ويعيد عليه من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة أنا تلقني على ما نبي سلفنا الصالح سر النبي وآل النبي سر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جدني هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali panjatkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena murni semata-mata berkat limpahan taufik hidayah Allah lah kita dapat kembali berkumpul di tempat, di kesempatan yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barakah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah maqalah, sebuah perkataan yang disebutkan dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah yang berbunyi laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal aidu liman tajammala bil malbusi wal markub, innamal aidu liman ghufirat lahu dhunub. Laisal aidu liman akala at-tayyibat wattamatta'a bisyahawati wal laddat, lakinil aidu liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Disebutkan arti dari sebuah hari Aid atau hari raya, baik itu hari Idul Fitri atau hari Idul Adha yang sebentar lagi akan kita hadapi. Apa maknanya hari raya itu apa? Nah, disebutkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah. Jadi hari raya itu kata beliau laisal Aid, bukanlah yang disebut dengan hari raya yang hanya untuk orang yang labisal jadid, yang memakai pakaian yang baru-baru. Jadi yang namanya hari raya itu kadang mesti, tidak harus, tidak lazim bagi orang yang memakai pakaian baru, walaupun itu memang dianjurkan, ya kan? Dianjurkan kita berpakaian yang bagus-bagus, itu dianjurkan dengan niatan kita tahadduts bin ni'mah, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada perintah kita itu menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi niatnya itu bukan niat yang supaya kita dipuji orang, ya, supaya kita lebih dari orang. Nah, ini yang tidak dibenarkan, niat yang seperti itu. Jadi niat kita itu mensyukuri nikmat, menampakkan nikmat, artinya Allah telah memberikan banyak anugerah kepada kita. Jadi memang ada perintah, ada anjuran kita itu menampakkan nikmat. Tapi sejatinya bukan hanya untuk orang yang berpakaian baru, ya kan? Kalau untuk hanya orang yang berpakaian baru, bagaimana nasib orang yang tidak memiliki pakaian baru? Apakah mereka tidak boleh berhari raya? Nah, tentu tidak. Disebutkan innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Yang pertama, makna hari Aid itu adalah maknanya bagi orang yang ketaatannya itu bertambah kepada Allah. Ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, laisal aidu liman tajammala bil malbusi wal markub. Hari Aid juga, hari raya juga tidak identik senantiasa terus bagi orang yang tajammala bil malbus, orang yang berbagus-bagus pakaiannya, dan wal markub, dan kendaraannya.
tidak harus, tidak lazim, tapi memang dianjurkan kita memakai pakaian yang bagus, dianjurkan, tapi tidak harus, tidak tidak mesti. Bagaimana dengan orang yang kadang memiliki pakaian baru, kendaraan baru yang bagus-bagus? Innamal aidu liman ghufirat lahud dzunub. Sesungguhnya hari raya itu bagi orang-orang yang dosanya telah terampuni. Ghufirat lahud dzunub. Jadi itu yang sejatinya seperti itu, yang hakikinya. Yang ketiga, laisal aidu liman akala thayyibat wa tamatta'a bisyahwati wal laddat. Hari raya juga bukan hanya untuk orang yang makan makanan yang enak, yang nyaman di kita, yang lezat-lezat, bersenang-senang dengan syahwat dan kelezatan, bukan hanya itu. Walaupun itu boleh-boleh saja. Kita biasanya mungkin makan yang biasa-biasa, hari raya kita lebihkan lagi menunya, boleh-boleh saja. Tapi bukan itu nilai utamanya, nilai sejatinya bukan itu. Lakinnal aidu liman qubilat taubatuhu. Akan tapi aid itu, hari raya itu, yaitu sejatinya untuk orang yang qubilat taubatuhu, orang yang diterima taubatnya. Wa buddilat sayyi'atuhu hasanat, dan orang yang digantikan oleh Allah kejelekan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Makanya diceritakan, ditanya Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, khalifah yang keempat Al-Imam Ali ibni Abi Thalib, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ali ini bersepupu lawan Nabi. Ali ibnu Abi Thalib. Ali Abbasiyuddin Abi Thalib. Abi Thalib ini pamannya Nabi. Ya kah? Pamannya Nabi yang sangat-sangat membela akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, yang menggaduh Nabi waktu Nabi masih halus. Paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak bernama Ali. Ali ini berarti bersepupu sekali lawan Nabi, tapi berbeda jauh umur sidin, berbeda jauh. Makanya Al-Imam Ali ini termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi Nabi sudah berumur 40-an, berarti sudah menjadi Nabi. Al-Imam Ali masih kanak-kanak dan masuk Islam, diasuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali ini kada pernah menyembah yang berhala-berhala seperti para sahabat yang lain. Mungkin ada yang sebelum Islam mereka sempat menyembah berhala. Nah, tapi Al-Imam Ali tidak pernah, karena memang dididik langsung dari kecil sampai beliau masuk Islam. Waktu masih kecil juga diasuh langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dewasanya dinikahkan oleh Rasul dengan putri beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan yang akan menjadi khalifah yang keempat. Luar biasa Imam Ali ini kedudukannya. Bahkan ada judul bab itu dalam Sahih Muslim itu, Hubbu Ali minal iman. Orang yang cinta kepada Imam Ali itu termasuk bagian daripada keimanan. Hubbul ansar minal iman. Cinta kepada orang-orang Ansar, orang-orang Madinah termasuk keimanan. Banyak sekali manaqib keutamaan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu, ya aku, kata Nabi. Dan Ali sebagai pintunya. Nah, jadi kalau anak luar biasa keilmuannya sudah Imam Ali ini. Beliau apa mengatakan?
Suatu ketika saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam sedunia, sedunia orang Islam saat itu kan pemimpinnya cuma satu, Amirul Mukminin, pemimpin utamanya. Memang nanti di bawah Amirul Mukminin ada gubernur-gubernur, yang di bawah-bawahnya itu. Yang menjadi pemimpinnya Al-Imam Ali. Suatu ketika Imam Ali ini ditanya di hari raya. Jadi ini kisahnya hari raya. Ditanya, "Wahai Imam, apa yang sedang engkau makan?" Jadi ceritanya Imam Ali sedang makan-makan. Kata beliau, ini makan roti. Roti yang bahkan tanpa lauk. Kata orang itu, "Bagaimana mungkin ini hari raya? Masa engkau cuma makan roti tanpa lauk?" Nah, kata Sidin, apa? Kata Imam Ali, "Ya, hari ini hari raya, besok pun juga hari raya," kata beliau. "Dan setiap hari yang hari itu aku tidak bermaksiat kepada Allah, itulah yang disebut dengan hari raya," kata beliau. Nah, jadi kata beliau, semua hari yang di situ kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah yang sejatinya yang disebut dengan hari raya. Jadi hakikatnya memang tatkala kita itu bertambah ketaatan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah dengan kita melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, itulah sebenarnya makna dari hari raya itu. Jadi bisa setiap hari kita berhari raya, asal kita meningkatkan ketaatan kita dan menjauhi kemaksiatan. Nah, hal ini disebutkan dalam kitab Al-Futuhatul Aliyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara bentuk yang dianjurkan amal ibadah kita pada hari raya itu kita banyak bertakbir, bertakbir. Di antara takbir itu ada dua. Jadi takbir itu dibagi dua. Para ulama membagi takbir itu menjadi dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, jadi takbir mursal itu artinya huwal mutlaq, yaitu takbir yang terlepas anit taqyid, yang terlepas dari berkaitan bis salawat, dengan salat-salat. Jadinya kada berkaitan dengan sembahyang, kapanpun bertakbir. Fayukabbiru fi kulli waqtin, jadi bertakbir pada setiap waktu. Kabilakah? Boleh. Wa yakunu fil fitri wal adha. Jadi takbir mursal ini, takbir muqayyad, takbir mutlak atau takbir mursal ini yang kada berkaitan lawan waktu tadi, itu ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada di kedua-duanya. Waktuhu, dan waktunya kapan? Waktunya min ghurubis syamsi lailatul Aid, jadi tatkala terbenam matahari pada hari Aid, ilal ihrami bis shalah, sampai takbiratul ihram salat hari raya. Itu batasan mulai dan batasnya. Takbir mursal yang kita dianjurkan bertakbir setiap waktu tanpa melihat apakah embah sembahyang kah, sebelum sembahyang kah, bebas kapanpun boleh. Yang disebut dengan takbir mursal. Jadi waktunya mulai terbenam matahari, maghrib berarti kan, terbenamnya matahari hari itu, sampai ke takbiratul ihram sembahyang hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad tadi. Tadi mursal yang kada kaitan dengan apapun, muqayyad berarti yang ada kaitannya. Jadi dia ada kaitan. Ai ba'das shalawat. Jadi takbir ini berkaitan dengan setiap sembahyang-sembahyang. Sawaun akanat fardhan am naflan, baik sembahyangnya itu fardu kah? Fardu berarti sembahyang yang 5 waktu aja kita. Am naflan atau sembahyang sunnah. Nah, berarti kita dianjurkan bertakbir.
baik imam sembahyang fardu atau sembahyang sunnah. Adaan am qadaan, baik sembahyang itu adaan yang memang berada dilaksanakan di waktunya, adaan, am qadaan atau sembahyang yang dilaksanakan di luar waktunya sudah qadaan. Bahkan di sini disebutkan walau janazatan. Bahkan imam sembahyang jenazah aja kita. Tapi jarang bang leh. Jarang orang bisa membayangkan mayat bertakbir, jarang lah. Adakah? Paling tahlil ya kalau jarang bertakbir. Tapi boleh juga, dianjurkan juga. Kemudian wa yakunu fil adha faqat. Nah, di takbir muqayyad ini terkhusus dia hanya pada hari raya Idul Adha saja. Nah, yang akan kita hadapi ini Idul Adha. Jadi tiap sembahyang itu dianjurkan sembahyang fardu atau sembahyang sunnah. Waktunya kapan? Ali ghairil hajj, selain orang yang berhaji, berarti yang kita berarti kan orang yang kada berhaji yang berada di sini itu waktunya min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah, berarti hari ke 9 Dzulhijjah, subuhnya tuh takbir sudah. Yang ketika maghribnya itu sudah malam hari raya. Nah, mulai subuh itu bertakbir sudah. Ila asri akhir ayyamit tasyrik, batasnya sampai asar yang terakhir pada hari tasyrik, berarti hari yang ke 13 Dzulhijjah, asar itu sudah ada lagi bertakbir. Zuhurnya masih bertakbir, asarnya sudah kada lagi. Ini anjurannya bang lah, anjurannya. Anda kita bertakbir juga bang, ya kada haram juga. Kada ada orang mengharamkan bertakbir tuh. Masa orang bertakbir berdosa? Kada ada. Cuma ini anjurannya kayak itu. Aturannya ulama mengaturnya kayak itu sudah. Mereka berijtihad sesuai kemampuan mereka. Dari kita nih orang awam nih mau empati aja. Kalau bang anak, aku nak bertakbir tahu saja. Boleh aja bang sebenarnya ya, kalau cuma kita berarti kada sesuai dengan arahannya para ulama. Walaupun boleh-boleh aja bertakbir setiap hari pun boleh. Namanya kita kan sembahyang kan subhanallah, subhanallah, yang ketiga, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir kan, Allahu akbar. Kan takbir. Apa itu yang sesuai dengan anjurannya para ulama dan sesuai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir hari raya itu batasnya tadi sampai asar yang terakhir pada hari tasyrik. Jadi asar itu kada lagi sudah zuhur terakhir sudah. Wa ammal hajj, adapun orang yang berhaji itu fayukabbiru min dhuhri yaumin nahar. Jadi orang yang berhaji itu bertakbirnya dari zuhur pada hari kurban ila subhi akhir ayyamit tasyrik, sampai subuh yang terakhir hari tasyrik. Fa in tahallala kabbara hatta al-'asr. Jika dia bertahallul maka dia bertakbir sampai asar. Wa takbirul mursal li'idil fitri afdalu min at-takbiril mursal li'idil adha. Jadi takbir mursal yang pertama tadi yang tidak ada kaitannya dengan apapun, boleh setiap saat. Jadi takbir mursal yang ada pada hari raya Idul Fitri itu katanya disebutkan lebih afdal dari takbir mursal pada hari raya Idul Adha. Wa amma takbirul muqayyad, adapun takbir muqayyad yang tadi yang berkaitan lawan sembahyang baik fardu atau sunnah yang khusus untuk Idul Adha saja, itu li Idul Adha fahuwa afdalu min kilaihima. Maka takbir muqayyad yang pada Idul Adha ini lebih afdal dari kedua-duanya. Dari mana? Lebih afdal dari yang mursalnya Idul Fitri dan takbir mursalnya Idul Adha. Jadi lebih afdal yang muqayyad ini. Disebutkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahihus Safwatiz Zubad
wa kabbaru lailatal aidi ila taharrumin biha kada lima tala as-salawati ba'da subhi tasi'i ila intihai asri yaumid rabi'i. Itu sekilas sedikit ulun bacakan tentang pembagian takbir yang bisa kita laksanakan nanti dari subuh hari Arafah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita dianjurkan banyak beramal salih, beribadah kita, menghidupkan pada malam hari raya. Bisa kita laksanakan sembahyang tasbih dan sembahyang hajat dan sembahyang lainnya, sembahyang istikharah ya kah? Karena masih ada waktu, kita lanjutkan membaca pembahasan kajian kita tentang salatul istikharah sampai kepada perkataan al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Arabi radhiyallahu an. Kata Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an, yaf'alu dzalika ay al-istikharah 'ala al-wajhi sabiq fi kulli hajatin muhimmatin yuridu fi'laha wa qada'aha. Jadi dianjurkan melakukan sembahyang istikharah yang seperti cara yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Ada ayat-ayat yang khusus dibaca pada rakaat pertama dan kedua saat istikharah itu. Mohon kada hafal juga, boleh aja Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jadi kita apa namanya? Kunci Inggris. Engkol Inggris lah ya, engkol Inggris. Yang orang mata hafal sudah ya, kalau itu boleh aja. Cuma ada bacaannya khusus tadi yang sudah kita baca semalam tuh, ayat surah Al-Qasas itu dan surah Al-Ahzab. Fi kulli hajatin, pada tiap-tiap hajat yang penting, yang muhimmah, yang kita itu ingin melaksanakannya atau ingin dikabulkan, maka kita laksanakan salat istikharah. Thumma yashra'u fi hajatih, kemudian baru melakukan apa yang menjadi hajatnya itu, berikhtiar di kita. Fa in kana lahu fiha khiratun 'inda Allah ta'ala yassara lahu asbabaha ila an tahsula fatakuna aqibatuha mahmudah. Jikalau memang itu hal yang Allah pilihkan untuk dirinya, dia setelah sampai istikharah nih, kemudian kita berusaha, maka kata beliau, jikalau itu yang kita kehendaki itu merupakan sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, maka Allah akan yassara, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan asbab-asbabnya sehingga kita mendapatkan yang kita harapkan itu. Fatakuna aqibatuha mahmudah, yang mana kepuncakannya itu terpuji di kita, sesuatu yang baik, yang kita senangi dan diridhai oleh Allah. Wa in ta'addara syai'un min asbabiha, sebaliknya jikalau tidak sesuai dengan yang diharapkan di kita, jadi sebab-sebabnya itu untuk mendapatkan yang kita kehendaki itu kada tercapai setelah kita sampai istikharah itu, walam yattafiq tahsiluha bi yusrin, dan untuk mendapatkan yang kita inginkan itu kada mudah, sulit banget di kita. Nah, fala yudaddal qadar, maka itu tidak bertolak belakang dengan takdir. Wa ya'lamu annahu law kana fiha akhiratun 'inda Allah ta'ala ma ta'adar asbabuha, dan dia sadar andai kata itu memang sesuatu yang Allah pilihkan, maka tentu kada sulit kayak ini. Fa ya'lamu anna Allah ta'ala qad ikhtara lahu tarkaha, dan dia juga sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilihkan bagi dia untuk meninggalkan hal itu. Ya kan? Berusaha untuk sesuatu ternyata susah banget setelah kita sama istikharah nih. Kada ada hal yang mudah untuk mendapatkannya. Ngalih banget ya kita. Nah, maka ketahuilah itu sebenarnya kada bertolak belakang dengan takdir, dan bahwasanya kita sadar bahwasanya
Allah itu memilihkan kita itu untuk tidak mendapatkan hal itu. Tentu yang terbaik adalah yang pilihan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kita kada tahu apa-apa. Makanya di antaranya itu ada seorang ulama itu ketika ditanya, aku Jasidin ketika berdoa dan itu terkabul doanya, maka aku senang. Akan tapi ketika aku berdoa dan doaku tidak terkabul, maka aku jauh lebih senang. Artinya itulah yang menjadi pilihan Allah. Ketika aku berdoa dan dikabulkan, berarti pilihanku itu memang sesuai dengan pilihan Allah. Tapi ketika tidak terkabul, berarti pilihan Allah lah yang lebih Allah utamakan untuk kita. Nah, itu kata beliau seperti itu. Kemudian wa ya'lamu fala yata'allam lidzalik wa sayahmadu aqibata tarkiha. Kemudian juga tidak perlu menyesali akan hal itu. Dan kita akan melihat dampak kebaikan di akhirnya nanti. Kenapa? Oh, mungkin ini alasannya, hikmahnya. Kenapa Allah tuh kada mengabulkan apa yang sudah kita pinta. Padahal kita sudah sembahyang istikharah dan segala macam. Tapi kada mudah, kada Allah berikan jalan. Berarti itulah yang terbaik. Dan kita akan sadar nanti di akhir bahwasanya Allah tuh kenapa memberikan hal yang berbeda dengan yang kita harapkan. Bahkan ada perkataan itu, kata para ulama itu, jikalau kita itu melihat takdir Allah secara jelas kasat mata aja kita, maka kita tuh menangis kita. Menangis karena betapa dahsyatnya hikmah dibalik yang Allah rencanakan untuk kita itu. Asalkan kita menjalaninya dengan rasa sabar, ya kah? Rasa syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam An-Nawawi radhiyallahu an, kata beliau, kata Imam Nawawi, idza istakhara madha ba'daha lima yansyarahu lahu sadruhu. Jadi ketika seorang itu beristikharah, maka setelah itu ia lihat kemana hatinya itu condong kita, kemana nyaman hati itu kemana. Nah, maka itulah hasil dari istikharah itu. Wa idza lam yattadi' lahu syai'un yukarriruha. Nah, jika belum jelas lagi nih, umpama kita dihadapkan dengan dua perkara, lalu kita istikharah, ternyata setelah sama istikharah itu belum jelas yang mana yang kita pilih, maka yukarriruha, diulang lagi. Faqad rawa ad-Dailami wa Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbika fa innal khaira fihi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, kata Rasul, jikalau engkau itu menghendaki suatu perkara, maka fastakhir, lakukanlah sembahyang istikharah, minta kepada Allah sebanyak 7 kali. Kemudian unzur, lihat kemana apa yang terlintas terlebih dahulu di hatimu, yang mana yang terlebih dahulu terlintas di hati kita setelah kita 7 kali itu. Nah, fa innal khaira fihi. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kebaikan itu berada yang pertama kali terlintas di hati itu. Nah, jadi kita bisa sebanyak 7 kali aja kita. Nah, kata dahulu waktu guru menjelaskan hadis ini, kata beliau, bisa ditafsirkan dalam satu waktu, bisa langsung 7 kali sampai istikharahnya, atau ada jeda sekali. Ternyata karena belum bayangan di hati, masih bingung, tambahin lagi 2 kali. Masih bingung, tambahin lagi 3 kali sampai 7 kali. Nah, jadi ada 2 tafsiran, bisa langsung 7 kali sampai yang, atau di jeda-jeda aja kita, di jeda-jeda. Thumma inal istikharata hiya talabul khiyarah fil amri, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang
akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada subuh kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah, yang harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan bertambahnya nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, hidup beriman, mati beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.